Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai salah satu gangguan autoimun yang menyerang sistem saraf pusat, yaitu multiple sclerosis. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama, Afzalul Hafiz Aditya dengan NPM 252205065. Yang kedua, Siti Maryam dengan NPM 252205083. Yang ketiga, Hanifiyah Putika Roma dengan NPM 252205084. Selanjutnya dengan saya sendiri, Clarissa Luna Maheswari dengan NPM 252205102. Kemudian Amana Arifatu Aziza dengan NPM 252205115. Dan yang terakhir yaitu Mutiara Insani Raffi dengan NPM 252205117. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai multiple sclerosis melalui 5 poin, yaitu yang pertama definisi, yang kedua mekanisme, yang ketiga klasifikasi, yang keempat sistem imun yang berperan, dan yang kelima contoh terapi dan obat-obatan. Baik, mari kita langsung masuk saja ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai definisi dari penyakit autoimun, yaitu multiple sclerosis. Multiple sclerosis merupakan penyakit autoimun kronis di mana sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan pelindung saraf di otak dan sumsum tulang belakang, sehingga mengganggu penghantaran sinyal di saraf dan menyebabkan berbagai gangguan pada fungsi tubuh seperti gerakan, penglihatan, dan koordinasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mekanisme multiple sclerosis. Pada mekanisme multiple sclerosis, sistem imun tubuh seperti sel mikroglia, astrosit, dan sel B secara keliru menyerang lapisan perlindung saraf yaitu mielin. Akibat serangan ini terjadi demielinisasi yaitu kerusakan mielin sehingga penghantaran sinyal saraf menjadi terganggu. Selain itu, proses ini memicu peradangan dan stres oksidatif yang menghasilkan zat berbahaya dan memperparah kerusakan sel saraf. Kerusakan juga berdampak pada mitokondria, sehingga produksi energi sel saraf terganggu. Kemudian terjadi ketidakseimbangan ion, terutama ion kalsium, yang makin merusak sel saraf. Jika berlangsung terus-menerus, akan terjadi kerusakan lanjutan atau atrofi, di mana saraf menyusut dan fungsi tubuh pun menurun. Klasifikasi multiple sclerosis ya ada 4. Yang pertama, RRMS tipe paling umum, ditandai dengan serangan, relapse, diikuti perbaikan, remisi. Gejala bisa hilang sebagian atau total, tidak ada progresi di antara serangan. Yang kedua, SPMS, awalnya RRMS, lalu berkembang menjadi progresif. Terjadi penurunan fungsi neurologis secara bertahap. Relapse bisa masih ada atau tidak. Yang ketiga ada PPMS. Sejak awal langsung progresif tanpa relapse jelas. Gejala makin memburuk secara perlahan. Tidak ada fase remisi yang nyata. Yang keempat ada PRMS. Istilah lama kini masuk PPMS aktif. Progresif sejak awal, disertai serangan akut, relapse di tengah progresi. Sistem imun yang berperan pada penyakit multiple sclerosis ada 4, yaitu yang pertama sel T, limfosit T, TH1 dan TH17 memicu peradangan hebat dengan melepas zat kimia, yaitu sitokin. Sel T sitotoksik CD8+, secara langsung menyerang dan menghancurkan sel penghasil mielin. Yang kedua, sel B dalam kurung limfosit B memproduksi antibodi yang menyerang saraf dan mengaktifkan sel T agar lebih agresif dalam melakukan serangan. Ketiga, sel mikroglia dan makrofag. Mikroglia adalah sel imun asli otak yang menjadi terlalu aktif dan merusak jaringan sehat. Makrofag, sel dari luar otak yang masuk untuk memakan atau menghancurkan lapisan mielin. Dan yang terakhir, sitokin, molekul sinyal. Zat seperti TNF-alfa dan interferon gamma yang memperparah kebocoran sawar darah otak dan memperluas area kerusakan.
saya akan menjelaskan tentang contoh terapi alami dan obat-obatan yang dapat memperbaiki kondisi autoimun. Obat terapi multiple sklerosis itu ada 3. Yang pertama adalah obat untuk mengurangi kekambuhan yang terdiri dari interferon beta yang berfungsi untuk menekan aktivitas sistem imun, datiramer asetate yang berfungsi untuk melindungi myelin dari serangan imun, fingolimod yang berfungsi untuk mencegah sel imun masuk ke dalam sistem saraf, natalizumab yang berfungsi untuk menghambat pergerakan sel imun masuk ke dalam otak, dan yang terakhir ocrelizumab yang berfungsi untuk menargetkan sel B penyebab autoimun. Selanjutnya adalah obat untuk saat serangan kambuh. Itu terdiri dari metiprednisolon yang berfungsi untuk mengurangi peradangan secara cepat. Dan yang terakhir, obat untuk mengatasi gejala itu ada 2, ada baclofen yang berfungsi untuk mengurangi kaku otot, dan ada gabapentin yang berfungsi untuk mengatasi nyeri saraf. Terapi multiple sklerosis itu ada 5. Yang pertama ada terapi modifikasi penyakit yang bertujuan untuk memperlambat perkembangan penyakit dan mengurangi kekambuhan. Yang kedua, terapi saat kambuh itu bertujuan untuk menggunakan obat antiinflamasi kortikosteroid untuk mengurangi peradangan dengan cepat. Dan yang ketiga adalah terapi simptomatik yang berfungsi untuk mengatasi gejala seperti nyeri, kaku otot, atau gangguan gerak. Dan yang keempat, rehabilitasi, fisioterapi, dan okupasi terapi yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kekuatan otot, perkembangan, keseimbangan, kemampuan aktivitas sehari-hari. Dan yang kelima, terapi pendukung, yaitu gaya hidup sehat meliputi olahraga ringan, pola makan sehat, manajemen stres, dan istirahat yang cukup. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Sumber referensi yang kami gunakan berasal dari buku dan jurnal ilmiah yang tercantum pada slide ini. Seluruh materi yang kami sampaikan merujuk pada buku dan jurnal ilmiah terkini dalam rentang tahun 2006 hingga 2025 agar informasi yang diberikan tetap akurat dan relevan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai multiple sclerosis. Kami berharap penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai kompleksitas sistem imun dan kesehatan saraf. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.